Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Masjid Taqwa yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, ini suasana hujan, garai ganjaran tambah gede. Alhamdulillah, ini masya Allah termasuk luar biasa jenengan yang masih istiqomah. Semoga kita nanti tetap istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Minhajut Thalibin. Kalau sebelumnya kita membahas sholat ada, qadha, i'adah. Masih ingat nggih? Ada, qadha, i'adah. Itu kita sudah bahas. Kita kembali lagi ke pembahasan kitab Minhajut Thalibin. Kitab Minhajut Thalibin kita sudah sampai kepada sesuatu yang diharamkan ketika kita punya hadas. Wa yahrumu bil hadathi. Haram bagi orang yang hadas. Orang yang hadas itu berarti baik dia hadas kecil maupun hadas besar. Satu, as-sholatu, sholat. Yang kedua, wat tawafu, tawaf. Karena pendapat madhab Syafi'i, tawaf itu seperti sholat, hanya bedanya kalau sholat tidak boleh ngomong, tawaf boleh ngomong. Karena itu madhab Syafi'i, tawaf itu harus dalam kondisi suci. Cuma begini, ada yang ingin saya sampaikan. Saya pernah ditanya begini, Pak. Ada orang haji. Dia salah satu rukun haji adalah tawaf. Nah, ketika dia mau tawaf kok kedisian haid. Saya ulang lagi. Salah satu rukun haji yang tidak bisa ditawar itu adalah tawaf. Nah, ada orang ini sebelum tawaf kok kedisian haid. Pertanyaan saya, bagaimana nasib hajinya? Kalau dulu di zaman Rasulullah, Siti Aisyah itu ketika mau tawaf itu haid. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menunggu Siti Aisyah sampai suci. Jadi ditunggu sampai suci, kemudian Siti Aisyah selesai tawaf baru pulang. Pertanyaannya, apakah itu masih memungkinkan diterapkan sekarang? Susah. Wong sekarang itu jadwal sudah dijadwal. Jenengan mau tidak mau, kalau jenengan tidak bisa tawaf ditinggal. Nah, dalam hal ini saya anjurkan mbok menawa nanti jenengan istri atau anak jenengan ketika haji kemudian haid, saya anjurkan ikut pendapat mazhab Hanafi. Hanafi. Imam Hanafi mengatakan tawaf itu bukan sholat. Saya ulang lagi, Imam Hanafi mengatakan tawaf itu bukan sholat. Karena tawaf bukan sholat, maka tawaf tidak wajib suci. Saya ulang lagi, karena tawaf itu bukan sholat, maka kata mazhab Hanafi tawaf tidak wajib suci. Makanya kalau jenengan terpaksa, jenengan dalam kondisi istri atau anaknya kok haid, sudah jenengan tawaf, yang penting pakai pembalut kuat, jenengan tawaf ikut mazhab Hanafi. Karena kalau nggak gitu Pak, tidak bisa. Ya bayangkan jenengan waktu haid kemudian tidak tawaf, akhirnya haji ini kapan selesainya? Kan sampai pulang nanti belum ihram, belum tahallul kan? Kan seakan wong haji antri berang tahun tak mangin? 25 tahun. Masa nunggu
tawaf lagi 25 tahun mendatang. Kan tidak mungkin. Makanya inilah pendapat ulama itu kadang-kadang menjadi rahmat. Jadi ingat-ingat jenengan, pendapat mayoritas ulama yang kuat memang tawaf harus suci. Cuma kalau terpaksa kasus seperti tadi, jenengan anjurkan istri jenengan ikut madhab Hanafi. Jadi tawafnya dalam kondisi haid tidak masalah. Yang kedua, hamlul mushaf, membawa mushaf. Yang ketiga, wa massu waraqihi, memegang lembaran mushaf. Nanti akan kita bahas apakah apakah mushaf itu seperti apa, nanti kita akan bahas. Kemudian ini yang mushaf, Pak. Yang mushaf itu ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kalau saya ditanya bagaimana hukumnya orang, ini penting, Pak. Memegang mushaf itu bagi orang yang nggak punya wudhu ataupun orang yang haid itu haram. Yang kedua, wakada jilduhu, termasuk kulitnya, wakhoritutun wasundukun fihi mushaf, termasuk peti yang di dalamnya ada mushaf, itu tidak boleh. Wama kutiba lidarsi Qur'anin kalawain fil asoh, termasuk sesuatu yang ditulis Al-Quran untuk dipelajari menurut pendapat Al-Asah. Jenengan ada kertas, kok ditulisi kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pertanyaan saya, apakah haram dipegang? Tergantung. Kalau nulisnya kul huwallahu ahad untuk dipelajari, untuk dibaca, maka meskipun satu lembar itu haram dipegang. Tapi kalau tujuannya gawe jimat, supaya gawe jimat, bukan untuk dipelajari, maka itu tidak masalah dipegang. Paham nggih? Nanti akan kita bahas. Ini pendapat yang kuat. Wal asah illu habli fi amti'ah wa tafsirin wa dananir la qalbi waraqihi bi'audin wa anna as-sabiyal muhdits la yumna. Menurut pendapat yang kuat, boleh membawa Al-Quran yang ada tafsirnya atau mata uang yang ada tulisan Al-Qurannya, karena itu hanya hiasan. Dan anak kecil yang tidak wudhu boleh untuk pegang Al-Quran. Paham nggih? Ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Saya ingin sedikit cerita tentang ini, Pak. Membawa Al-Quran. Begini, ini yang ingin saya sampaikan. Kalau ada anak haid, kalau ada anak haid itu kemudian ndak ngaji, pintere suwe. Jangan dewe anak lagi, waktu haid ndak ngaji, maka pintere suwe. Siklus haid itu kan kadang-kadang 1 bulan sekali. Paling ndak itu kan kadang-kadang antara 6 sampai 7 hari. Bayangkan jangan tiap minggu, tiap bulan ada siklus 6-7 hari ndak ngaji. Kan pintere suwe. Makanya saya untuk anak-anak santri yang haid, saya wajibkan untuk tetap ngaji. Caranya bagaimana? Caranya satu, yang haram itu kan pegang Quran murni. Saya ulangi, yang haram itu pegang Quran murni, bukan pegang Al-Quran yang isinya ada tafsirnya. Nah, tafsir itu dua, Pak. Tafsir itu dua. Ada tafsir itu yang perkata. Kan jangan pernah lihat buku tafsir yang perkata gitu. Jadi buku terjemah Quran itu loh. Kan ada yang saya pernah lihat itu terjemah Quran itu ada yang perkata. Nah, yang kalau perkata itu tidak bisa, itu harus punya wudhu. Tapi kalau yang terjemahan samping, kan ada Quran itu kemudian tengahnya gini. Kalau nggak tahu di sini ada Quran terjemahan nggak? Nah, ini yang banyak ini. Ada dua memang. Kalau yang pertama itu kata ulama tidak bisa. Karena kalau yang Quran terjemahan perkata itu tidak boleh. Karena itu sama dengan Quran. Karena ada yang tulisan gini, Bismillah. Ini ada terjemahannya, ini ada terjemahannya gitu, oke? Ini yang pertama, ini tidak boleh. Ada yang Quran begini. Ini biasanya begini, ini Qurannya. Ini terjemahannya. Paham ya? Nah, yang seperti ini namanya tafsir. Kalau terjemahannya lebih banyak dibandingkan isi Qur'annya, maka kata ulama hukumnya bukan seperti mushaf, boleh dipegang. Meskipun tidak punya wudhu,
meskipun haid. Paham? Makanya saya kalau ke santri, semua santri saya yang perempuan saya bilang haid tak haid wajib ngaji supaya cepat pinter ya. Satu. Nomor dua, setiap santri saya wajibkan untuk punya Quran terjemahan yang seperti ini. Quran terjemahan yang keterjemahannya samping. Nanti ketika dia buka Quran, saya suruh buka pinggirnya. Kan kalau pinggirnya kan ini Latin. Saya suruh buka pinggirnya, pegang pinggirnya, bukan pegang tengahnya. Itu solusi orang haid boleh pegang Quran terjemahan. Lalu bagaimana dengan baca Qurannya Ustadz? Baca Quran itu kata ulama, Al-Quran itu haram dibaca kalau Al-Quran itu diniati membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak diniati membaca Al-Quran, maka kata ulama itu seperti orang zikir. Tidak haram meskipun haid. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim, bacaan Quran atau bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Quran kan? Bacaan Quran. Pertanyaan saya, ada orang haid mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh apa enggak? Kenapa kok boleh? Karena niat zikir, niat doa, bukan niat baca Quran. Paham? Pun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bacaan Quran atau bukan? Ada orang junub, ada orang haid, dengar orang meninggal, terus dia ngomong Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh apa enggak? Kenapa kok boleh? Diniati zikir, tidak diniati baca Quran. Paham? Ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Quran bukan? Ada orang perempuan haid atau jenengan habis berhubungan intim mangan luwe, bagian banter ngomong Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertanyaan saya, boleh apa enggak? Kenapa kok boleh? Zikir. Maka kata ulama, pendapat utama dalam mazhab Syafi'i, orang baca Quran jangankan separuh, dibaca utuh. Kalau diniati membaca zikir, tidak diniati membaca Quran, maka bukan membaca Quran. Karena itulah andaikan dia junub ataupun dia itu haid, boleh membaca asalkan tidak niat membaca Quran. Paham? Jadi saya ke santri-santri, kalau di sini ada TPQ, maka saya sering ngomong ke santri-santri, pokoknya semuanya wajib ngaji. Haid dak haid wajib ngaji. Solusinya satu, saya suruh bawa Quran terjemahan yang samping. Nanti ketika dia buka, itu buka Latinnya. Yang kedua saya bilang, waktu sampean ngaji diniati zikir, bukan diniati baca Quran. Paham nggih? Ada yang tanya lagi, ibu-ibu, Ustaz, saya ada yasinan. Yasinan kan baca yasin. Pertanyaan saya, Ustaz boleh enggak saya ikut yasinan? Saya bilang, enggak apa-apa, jenengan ikut yasinan. Nanti waktu baca yasin diniati zikir. Paham nggih? Meskipun haid, enggak masalah. Paham nggih? Ini yang ingin saya sampaikan. Pun, lanjut. Nah, anak kecil, pendapat yang kuat, anak kecil ini andaikan dia ngerti, maka dia tidak masalah membawa mushaf untuk dipelajari. Tapi kalau nggak ngerti, nyekel Quran sekiranya disuwek-suwek, jangan biarkan dia pegang Quran. Kasih yang lain, Pak. Jadi kalau jangan ada anak kecil, Ustaz boleh nggak anak kecil itu bawa Quran? Nggak apa-apa kalau untuk dipelajari. Tapi kalau anak kecilnya senangnya nyobek-nyobek, jangan dikasih Quran, kasih buku lain aja. Paham nggih? Ini yang kemudian itu enggak masalah. Andaikan anak kecil, Ustaz, anak kecil ngaji tidak punya wudhu, tidak apa. Yang penting dia belum balik, ngerti, meskipun tidak punya wudhu, tidak masalah. Ini kata ulama. Meskipun yang paling bagus ya kalau dia mau ngaji tetap wudhu. Paham nggih? Pun. Kemudian, nah ini yang tadi saya katakan, termasuk yang ngapunten, Pak. Termasuk yang haram bagi orang yang hadas adalah sujud. Kenapa, Pak? Sujud. Karena kata ulama, sujud itu sama dengan sholat. Jadi sujud syukur, sujud tilawah, itu sama dengan sholat. Caranya pun juga sama dengan sholat, Pak. Ada takbirnya, Allahu Akbar, duduk, kemudian sujud, kemudian ada salamnya. Jadi sujud itu bukan yang penting jungkel.
Sujud tuh ya ada tata caranya. Sujud syukur tuh enggak penting jungkel. Ya ono takbiri, ya ono sujud, ya ono salami. Kapan-kapan nanti kalau kita bahas sujud kita akan bahas itu. Pun, yang paling penting sujud itu sama dengan sholat. Makanya pendapat mayoritas ulama, orang yang sujud syukur wajib punya wudhu, wajib dalam kondisi suci. Nah, ngapunten. Kalau ikut mayoritas ulama, ada yang keliru di kita. Banyak di antara kita itu terlalu soleh. Dapat uang kaget, sujud, dia tidak duwe wudhu, sujudnya tek pasar, enggak najis. Itu tidak boleh. Kalau ikut Syafi'i, pendapat Syafi'i, mayoritas ulama, hampir mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Karena sujud itu seperti sholat. Jadi kalau jenengan sujud kemudian di tempat yang kotor, najis, tidak boleh. Tidak punya wudhu, tidak boleh. Pemain sepak bola, gol, sujud bareng. Padahal katoke sakmene, tidak punya wudhu. Paham nggih? Lah sujud itu sama dengan sholat. Jadi kalau umpama ada, kecuali begini, pemain sepak bolanya katoke di bawah lutut, durunge main wudhu, selama main ndak entut. Engkau gol apa-apa sujud. Nah, kalau ndak ya nggak bisa ya. Bagaimana Ustadz sujudnya? Ndak usah sujud waktu gol biasa saja. Baca alhamdulillah, selebrasi biasa. Nanti nyampe rumah jenengan bisa bersih-bersih, sholat baru sujud syukur. Jenengan tengah pasar oleh uang kaget. Wis ojo terlalu soleh. Omane syuting wong terlalu soleh, tambah anu. Ya biasa saja baca alhamdulillah. Kapan sujudnya? Sujudnya nanti pulang, sholat, punya wudhu, pakai pakaian jangkep, jenengan sujud. Paham nggih? Jadi ingat-ingat sujud itu mayoritas ulama mengatakan itu sama dengan sholat. Kecuali ada satu pendapatnya Ibnu Taimiyah. Nah, tapi kalau saya sih mending enggak usah, Pak. Jadi sujud itu ya sama dengan sholat. Karena tata caranya hampir sama dengan sholat. Oh, ini sujud. Lanjut. Nah, ada yang punya HP? Di HP jenengan ada Qur'annya belum? Pertanyaan saya, boleh enggak saya enggak punya wudhu atau orang haid? Ketika orang haid itu waktu pegang HP, buka aplikasi Quran. Nah, aplikasi Quran begini. Saya pegang. Boleh enggak? Boleh enggak? Quran asli benar. Begini, Pak. Yang dimaksud mushaf itu sesuatu yang ditulis. Bukan pancaran cahaya. Aplikasi, ini saya punya aplikasi Quran di sini. Ini aplikasi Quran. Ini ada Qurannya atau enggak? Enggak ada. Ini hanya pantulan cahaya. Kalau jenengan tahu programming itu kan 0101. Paham nggih? Jadi isinya itu sebenarnya bukan tulisan Quran. Kode-kode yang kemudian membentuk tulisan seperti Quran yang dipantulkan. Itu kata ulama bukan mushaf. Karena bukan mushaf, jadi kalau jenengan tidak punya wudhu, jenengan pegang Quran terjemahan, Quran di HP itu tidak apa-apa. Ada orang haid, kemudian pingin ngaji, dia pegang Quran aplikasi HP tidak apa-apa. Karena ini bukan mushaf, ini pantulan cahaya. Paham nggih? Jangan pegang itu boleh enggak? Boleh karena bukan mushaf ini. Ini pantulan cahaya. Paham nggih? Meskipun kata ulama yang lebih bagus ya kita tetap hormat. Jadi kalau bisa ya tetap punya wudhu. Tapi itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Paham ya? Ini yang kemudian Quran. Nah, bahaya kalau jenengan aplikasi Quran di HP itu jenengan anggap mushaf. Berarti HP jenengan tidak boleh bawa kamar mandi ke WC. Kalau aplikasi ini. Pertanyaan saya, jenengan sering bawa ke WC? Oh sering, wong ambek ngising, ambek chattingan. Padahal ada aplikasi Quran nih. Paham nggih? Untungnya aplikasi Quran itu kata ulama kontemporer bukan mushaf. Karena bukan mushaf, jenengan ono aplikasi ini gawa nang WC tidak masalah. Cuma ya kalau bisa waktu ke WC jangan dibuka. Tapi untuk menghormati. Andai kan dibuka pun sebenarnya tidak masalah. Karena itu bukan mushaf. Dibawa ke WC tidak apa-apa, dipegang waktu haid juga nggak apa-apa. Lanjut. Ini aplikasi Quran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membawa kaligrafi? Ada kaligrafi sini? Enggak ada ya? Oh ya Allah Akbar. Ada kaligrafi itu tulisannya ayat kursi. Ada yang tulisannya Yasin.
Saya punya di rumah itu kaligrafi, itu tulisannya Yasin utuh. Dulu waktu kecil saya itu ada kaligrafi, isinya Quran tuh, tapi kecil-kecil. Pernah lihat ya? Ada kaligrafi besar gini, itu isinya Quran tapi kecil-kecil, itu utuh. Pertanyaan saya, bagaimana seorang ibu rumah tangga waktu bersih-bersih, dia haid, tidak punya wudhu, mau mendah kaligrafi yang isinya ayat kursi, isinya Yasin. Kata ulama, sesuatu yang ditulis Al-Quran itu Quran kalau waktu nulisnya niat untuk dibaca dan dipelajari. Tapi kalau waktu nulisnya diniati untuk sebagai hiasan atau sebagai tabarruk terhadap Al-Quran, maka itu bukan mushaf. Pertanyaan saya, kaligrafi waktu nulis ayat kursi, waktu nulis Yasin, itu untuk dibaca, untuk dipelajari atau untuk hiasan? Hiasan. Paham nggih? Jadi umpama ada masjid, itu atasnya itu isinya Quran full gitu, Pak, kaligrafi, Pak. Kan ada situ kadang-kadang itu Quran melengkar tuh, Pak. Pertanyaan saya, itu Quran atau bukan? Bukan, karena waktu ditulis niatnya apa? Hiasan. Makanya jenengan megang tulisannya tidak apa-apa. Megang temboknya tidak apa-apa. Karena waktu ditulis itu untuk hiasan. Paham ya? Tidak punya wudhu tidak apa-apa. Orang haid megang juga tidak apa-apa. Paham ya? Pon, ini terkait tentang kaligrafi. Lanjut. Yang haram bagi yang hadas besar, adalah satu, baca Quran, tadi sudah saya jelaskan, kecuali diniati zikir. Yang kedua, diam di masjid. Cuma ada satu pendapat, ada hadis Rasulullah mengatakan, inilah uhillul masjid li haidin wala junubin. Saya tidak menghalalkan masjid untuk orang haid dan untuk orang junub. Tapi ada ulama yang mengatakan hadis ini tidak dipakai karena dhaif, sehingga mereka mengatakan orang haid dan junub itu boleh diam di masjid asalkan tidak ngotori. Nah, hanya begini, Pak, begini. Kalau bisa orang haid, orang junub tidak usah ke masjid. Tapi kan pertanyaan begini, Ustadz, istri saya itu mau ngaji bab fikih, penting, karena bab sholat kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat. Bagaimana kajiannya di masjid, Ustaz? Kalau istri saya nggak ngaji, saya nggak bisa ngajar. Nggak ada live streamingnya. Maka saya ngomong sama seperti ini, saya bilang ya sudah, kalau memang terpaksa jenengan bisa ikut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dan pendapatnya Imam Al-Muzanni dari mazhab Syafi'i yang mengatakan orang haid dan junub boleh berdiam diri di masjid, yang penting tidak ngotori. Cuma kalau pengajian bukan yang wajib gitu. Kalau saya tidak usah. Contoh ngaji bab-bab yang bukan yang wajib. Contoh ngaji bab sabar itu kan wis bendino ngalami sabar kan, Pak. Ngaji bab syukur itu kan wis bendino jangan wis syukur. Artinya tidak melok ngaji kan ya tetap tidak dosa. Beda kalau jangan bab-bab kayak bab wudu, bab-bab yang kaitannya dengan keseharian kita wajib-wajib itu kan kalau tidak dipelajari bisa bahaya. Lah kalau yang seperti itu saya bisa nganjurkan ikut pendapat Imam Ahmad dan Muzani, tidak masalah. Tapi kalau normal saya anjurkan tidak usah. Yes, ana umah kalau haid nanti waktunya selesai suci ya ke masjid. Paham nggih? Bon, ini terkait tentang diam diri di masjid. Kemudian kalau dulu di zaman Rasul itu ada yang unik, Pak. Rasulullah SAW itu kan itikaf. Kalau jangan lihat Masjid Nabawi itu begini. Aslinya Masjid Nabawi, jangan kan tahu raudhah nggih. Ini kan area raudhah. Ini raudhah kan? Kalau yang pernah ke raudhah, ini kan makam. Kan? Makam Rasulullah. Nah, makam Rasulullah itu dulu rumah, kamarnya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW makam yang sekarang ada itu sebenarnya adalah rumahnya beliau, kamarnya beliau, karena beliau itu dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah. Jadi dulu rumahnya Rasulullah itu nyambung dengan masjid. Nah, ada yang unik, Pak. Ada satu hadis itu unik. Rasulullah SAW itu kalau itikaf, kan itikafnya Ramadan, beliau di sini. Itikaf di sini. Nah, Siti Aisyah kan di sini kamarnya.
Rasulullah SAW tuh nih ketika Siti Aisyah haid, Rasulullah SAW tuh pingin disisiri, pingin disisiri. Rasulullah SAW pingin disisiri, beliau kan itikaf, syaratnya itikaf kan harus tetap di masjid. Maka apa yang dilakukan? Siti Aisyah memasukkan tangannya ke dalam masjid nyisiri Rasulullah, tidak masuk. Jadi ada dua pendapat. Ulama yang mengatakan perempuan haid tidak boleh ke masjid itu memperbolehkan, boleh masuk, yang penting separuh. Oke, boleh masuk, yang penting separuh. Jadi kan ada dua pendapat, Pak. Oke. Pendapat pertama kan perempuan kan tidak boleh diam diri di masjid. Nah, ulama yang ini ketika baca hadis ini beliau mengatakan oleh melbu, yang penting separuh. Apa dasarnya? Karena Siti Aisyah waktu haid, ketika beliau kemudian menyisi Rasulullah, sing lebu tangan itu. Tangan itu, oke. Tapi kalau praktek sekarang rada repot, Pak. Kalau kakek sekarang ada bisa nggak jenengan praktek kayak gitu? Junub sing lebu nang masjid separuh nih. Repot gitu. Makanya ini yang tapi kalau dulu bisa. Karena Rasulullah SAW itu rumahnya dempet dengan masjid. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua, ndak. Pokok kabeh mlebu ya ndak apa-apa. Sing penting ndak ngotori. Paham nggih? Makanya kalau jenengan punya istri, hal-hal yang wajib saya anjurkan tetap ke masjid untuk ikut pengajian. Yang penting jenengan ketika pengajiannya wajib tidak ngotori. Pun, lanjut. Yang kedua, puasa. Puasa haram bagi orang yang haid. Ini yang dulu pernah saya ceritakan. Kalau jenengan waktu haid, istri jenengan kasih tahu, ibadah itu ada dua. Ini yang pernah saya sampaikan. Enggak tahu, jenengan masih ingat atau enggak? Ibadah itu dua, Pak. Ada ibadah fi'liyah, ada ibadah tarkiyah. Ada ibadah itu mengerjakan, ada ibadah itu tarkiyah, meninggalkan. Ibadah fi'liyah contohnya apa? Contohnya sholat, wudu, haji, dan lain-lain sebagainya. Ibadah fi'liyah itu kata ulama, satu, wajib niat. Kalau tidak niat tidak sah. Jenengan sholat tidak niat tidak sah. Jenengan wudu tidak niat tidak sah. Jenengan haji tidak niat tidak sah. Karena itu ibadah fi'liyah. Ada ibadah tarkiyah. Apa ibadah tarkiyah? Tidak zina, tidak mencuri, paham ya? Tidak mabuk. Itu semuanya ibadah tarkiyah. Kata ulama, tidak wajib niat. Cuma kalau pingin dapat pahala, wajib niat. Saya ulang lagi. Jenengan tidak zina, tidak usah niat, tidak apa-apa. Tetap sah dari zinanya. Tapi kalau jenengan pingin dapat pahala, tidak zina, wajib. Makanya saya sering ngomong, kalau untuk jenengan yang laki-laki, kalau bisa setiap subuh melek, alhamdulillah rabbil alamin, jangan niat, ya Allah saya niat hari ini dan seterusnya saya tidak zina, saya tidak mencuri, saya tidak akan melakukan dosa besar, saya tidak akan melakukan maksiat. Itu jenengan setiap pagi dapat pahala orang nggak zina, dapat pahala orang tidak mencuri, dan sebagainya. Nomor dua, kata ulama, kalau jenengan niat tiap pagi seperti itu, maka andai jenengan selama sehari melakukan dosa-dosa kecil, dosa kecilnya diampuni karena niat jenengan di awal hari meninggalkan dosa besar. Paham gitu? Jenengan nanti bisa baca dalilnya itu di ayat ini, Pak. Ada satu ayat itu nukaffir ankum sayyiatikum. Nah ini, nanti coba jenengan kalau di pulang jangan baca surat An-Nisa ayat 31. An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar, kalian niati, maka Allah akan menghapus dosa kecil selama sehari. Jadi kalau jenengan tiap pagi melek niat tidak maksiat, niat tidak mencuri, niat tidak melakukan dosa besar, itu tidak wajib.
Tapi kalau dengan niati siji oleh ganjaran, nomor loro bisa menjadi penghapus dari dosa-dosa kecil selama sehari. Paham nggih? Satu. Nomor dua, contohnya. Kalau bagi ibu-ibu, ini pernah saya ceritakan, orang yang haid, orang yang nifas itu tidak boleh sholat. Andaikan dia tidak sholat, tidak wajib niat. Tapi kalau dia ingin dapat pahala, wajib niat. Jadi kalau jangan punya istri, punya anak, waktu haid tidak sholat, dengar adzan, suruh niat. Ya Allah, saya sudah zuhur, saya biasanya sholat jamaah ke masjid. Cuma karena sekarang saya haid, saya tidak masjid, saya tidak sholat itu. Niat untuk meninggalkan apa yang engkau larang. Saya niat ikut perintahmu. Orang yang haid tidak boleh sholat. Dia tidak sholat, dapat pahala sholat. Orang puasa, haid, kan tidak wajib puasa. Maka kalau ibu-ibu kemudian waktu haid, subuh-subuh niat, ya Allah, saya pingin sahur, saya biasanya sahur, saya biasanya puasa, saya kuat puasa. Saya hari ini tidak puasa bukan karena saya malas, karena saya niat mengerjakan perintahmu, menunaikan perintahmu. Orang yang haid tidak boleh puasa. Dia tidak puasa, dapat pahala puasa. Paham ya? Ini yang harus difahami bersama. Lanjut. Bersetubuh. Ngapunten, bersetubuh itu yang haram cuma satu, hubungan intim. Selain itu orang yang haid halal. Makanya saya sering ngomong begini, Pak. Saya sering ngomong, ini enggak ada ibu-ibu gitu. Saya sering ngomong ke ibu-ibu itu begini, Pak. Dalam rumah tangga, kalau ada seorang istri tidak bisa masak, gampang. Karena kalau istri tidak bisa masak, warung di luar itu enak-enak halal. Jenengan pulang istri tidak masak, enak, seiso golek warung. Istri tidak bisa nyuci baju, laundry di luar banyak. Tapi kalau urusan itu tidak bisa. Cari di luar itu haram. Paham gak? Yang di luar itu haram, Pak. Kalaupun mau nikah kan proses sesuai kan? Paham gak? Makanya Rasulullah SAW untuk urusan itu tuh ketat. Rasulullah SAW mengatakan, andai ada seorang suami minta, tidak boleh ditolak. Karena itu bahaya. Bukan karena suami itu mentang-mentang suami, bukan. Karena kalau itu tidak selesai di rumah tangga, itu bahaya. Paham gak? Makanya saya sering ngomong sama ibu-ibu, kalau jenengan di hadapan suami, berikan yang semurah-murahnya, jangan jual mahal. Karena kalau itu tidak selesai, itu tidak selesai, itu bahaya. Satu. Nomor dua, bahkan kata Imam Nawawi, termasuk melayani suami untuk kepuasan itu tetap wajib meskipun dalam kondisi haid. Kenapa kata Imam Nawawi? Karena yang haram cuma satu. Apa? Berhubungan intim. Selain berhubungan itu kan boleh. Makanya kata Imam Nawawi, seorang istri andai seorang suami pingin dipuaskan kebutuhan biologisnya, kok dia haid? Kata Imam Nawawi, dia wajib melayani, yang penting satu, jangan berhubungan intim. Paham nggih? Ya terserah, itu kan wis jenengan wis pengalaman, enggak usah diajari kalau kayak gitu kan, enggak usah diajari. Loh ini penting, Pak. Ilmu ini penting, Pak. Ngapunten, ini penting. Karena umpama ngapunten, ada laki-laki istrinya haid, enggak dilayani sama sekali, 6 hari, Pak. Tek opo? Ketok macam-macam. Ya ketok pupu walus, sepakanya macam didelok itu, Pak. Lo kalau mama pulang nggak tersalurkan, ini kan bahaya. Makanya kata Imam Nawawi, meskipun dalam kondisi haid pun tetap wajib seorang istri memuaskan. Kenapa? Karena urusan ini kalau nggak selesai ini lebih bahaya dibandingkan orang nggak makan, orang nggak laundry, itu tidak masalah karena di luar hal. Paham nggih? Makanya seorang istri kalaupun haid tetap bisa berhubungan intim, yang penting satu. Jangan bisa berhubungan mesra, yang penting satu, tidak berhubungan intim. Karena yang haram cuma satu, berhubungan intim, yang itu toh. Selain itu halal. Paham nggih? Lanjut. Yang selanjutnya, haram bagi orang yang haid dan nifas talak. Karena perempuan haid itu kalau ditalak waktu haid itu iddahnya terlalu lama, kan? Jangan iddah itu berapa kali sucian? Kapan-kapan kita bahas iddah gitu, ada ibu-ibu. Ini penting. 3 kali sucian kan? Ada orang ditalak waktu haid. Haidnya tanggal 1 Januari, Bang. Maka ketika dia ditalak, kan dia masih belum dihitung. Ternyata baru suci itu tanggal 10 Januari.
Sucinya umpama sucinya sampai akhir bulan, baru haid lagi tanggal 1, haid lagi tanggal 1 Februari. Berarti kan dia masih dapat 1 kali sucian. Kan? Kemudian haid lagi, suci lagi, umpama siklusnya hampir sama tanggal 10 Februari umpama. Saya samalah. Kemudian dia itu haid lagi tanggal 1 Maret. Baru hitung 2. Masih 2, Pak. Ini suci yang pertama, suci kedua. Kemudian dia suci lagi tanggal 10 Maret kan? Kemudian setelah 10 Maret dia haid lagi tanggal 1 April, oke? Maka ini baru dihitung 3. Jadi dia baru selesai baru selesai iddah itu tanggal 1 April. Kan kesuwen Pak, seakan Pak. Januari, Februari, Maret, April. Maret hampir 3 bulan lebih. Tapi kalau dia waktu telak itu suci, makanya ulama mengatakan termasuk yang haram adalah mentelak istri pada waktu haid karena menjadikan iddahnya terlalu lama. Beda dengan ketika suci. Ketika suci, contoh begini. Tanggal 1 Januari suci ya. Tanggal 1 ditelak. Kemudian tanggal haid dia. Tanggal 10 Januari. Maka ini sudah dianggap satu kali sucian. Kemudian dia suci lagi tanggal berapa Pak? Haid tanggal 10. Biasanya suci itu kelamaan. Kalau haid biasanya berapa? 6 hari ya. Haidnya umpama tanggal 16 lah. 15 sucinya lama nggih. Suci kan ini nggih. Nggih, ngapunten, suci lama. Anggap sucinya sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 30 Januari nggih. Ngeten nggih? Kemudian dia haid lagi tanggal berapa? 31 Januari. Ini sudah dianggap 2 kali. Jadi dia bisa jadi kalau ini dia baru iddah selesai April, ini bisa jadi selesainya di Maret. Makanya kata ulama haram mentelak istri pada waktu haid karena menjadikan iddahnya terlalu lama. Paham nggih? Ini yang kemudian harus hati-hati, Pak. Ada yang mau tanya, Pak? Mumpung ingat saya sedikit. Ini yang sering saya sampaikan, Pak. Sekarang ini ada fenomena, Pak. Ada fenomena orang telak itu masih kumpul satu rumah karena nunggu surat turun. Ini bahaya. Kalau telak roj'i aman, telak 1, kumpul saumah. Andaikan dia kemudian kumpul saumah sampai kemudian berhubungan intim, itu dianggap rujuk, tidak masalah. Masalahnya telak bait, telak telu. Gara-gara ngenteni surat, kumpul saumah. Wong jenenge kucing ketok iwak, Pak. Lho nggih kan, kumpul saumah, lanang wedok. Kucing ketemu iwak, kumpul yang kedua. Maka kumpul yang kedua itu sudah kumpul kebo, kumpul zina. Makanya saya sering ngomong, meskipun ini agak sensitif saya ngomong, kalau memang sudah itu takdirnya telak 3, naudzubillah. Kalau sudah telak 3 ya sudah pisah rumah, wajib. Tidak boleh, satu rumah tidak boleh, haram. Kalau sudah telak 3 wajib pisah sudah. Perkara surat itu nanti. Karena telak itu tidak harus nunggu surat. Beda dengan talak raj'i. Paham? Satu, nomor 2. Saya punya guru, ustadz itu marah-marah di pengadilan agama. Karena begini, dia bawa anaknya, saudaranya telak 3, mau ngurus. Nah, orang-orang KUA, orang-orang pengadilan agama itu kan punya SOP. SOP-nya kalau ada orang yang ngurus telak disuruh damaikan. Jadi ketika saudaranya beliau itu dibawa ke KUA, dibawa ke pengadilan agama, itu mau didamaikan. Itu ustadz saya marah itu, Pak. Pak,
Aku kan wis ngomong, Pak, iki wis telak telu. Jenenge telak telu iku ndak iso didamaikan kecuali sudah nikah ulang dengan orang lain. Ini sudah telak 3. Berarti kalau sampean mendamaikan, kok umpama didamaikan gelem, kumpul yang kedua ku zina. Sing nanggung dosane sapa? Ustaz saya kemudian mikir begini, ini yang datang untung saya, yang ngerti agama. Kata beliau, umpama sing teko wong awam. Ini bahayanya kalau orang ngurusi agama tidak paham agama. Ustaz saya mikir, umpama sing nggawa wong awam, orang awam datang, sudah talak 3. Kemudian didamaikan. Kok gelem damai? Paham nggih? Makanya ini yang bahaya, Pak. Makanya orang ahli agama, pengadilan agama, orang ngurus agama harus ngerti agama. Ngoten nggih? Pun, saya kira cukup. Kalau ada yang mau tanyakan, saya persilakan. Bisa kurang pinten? Kurang 3 menit. Monggo, 1 kali pertanyaan kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, langsung saya tutup dengan doa. Cekap? Cekap ya? Banyaknya nggak datang soalnya. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita Allah jadikan orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.